Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 4 Kelompok 1 Grup 2 dengan tugas kedua yaitu analisis isu kontemporer. Saya Rudi Setiawan, ada Abi Burhan, Meci Trisna, Sari Bema Ramdika, dan Hani Atus Soliha. Di sini kami telah menentukan 3 topik terkait dengan isu atau masalah yang sedang dialami Indonesia. Antara lain pertama, korupsi, kedua, kemiskinan, dan ketiga itu adalah kesehatan, yaitu terkait dengan COVID-19. Dari ketiga topik ini kami mengangkat masalah korupsi sebagai masalah yang perlu kami analisis menggunakan 5W1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Untuk yang pertama, pendekatan yang kami gunakan dari 5W1H ini adalah what atau pengertian dari korupsi ini sendiri. Jadi, secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun menyogok. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Negara kita nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Penyebab terjadinya korupsi yang pertama perilaku individu tersendiri, karena adanya sifat rakus manusia dan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian faktor keluarga, biasanya terjadi karena tuntutan untuk memuaskan kepentingan keluarganya. Yang ketiga, hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan karena sanksi yang terlalu ringan dan penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sembarangan. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan. Siapa saja yang dapat melakukan korupsi, itu menurut laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW, itu ada ASN, swasta, kepala desa, dirut, karyawan BUMD, masyarakat, aparatur desa, dirut, dan karyawan BUMN, ketua atau anggota organisasi, ketua atau anggota DPRD, bupati, dan wakil bupati. Korupsi juga bisa terjadi kapanpun, baik dini hari, siang hari, maupun malam hari. Maka dari itu kita harus waspada dengan segala bentuk tindak korupsi. Selanjutnya, how? Bagaimana salah bentuk-bentuk korupsi? Ada beberapa contoh, beberapa tindakan korupsi yang sering kita temukan dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama adalah memberi uang damai saat ditilang polisi. Yang kedua adalah copy paste pekerjaan orang lain. Kemudian yang sering kali terjadi itu adalah sering ngaret, sering terlambat dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang keempat, markup saat membuat laporan keuangan. Lalu yang kelima, yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi adalah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Bagaimana solusi yang dapat kami usulkan? Kami mengusulkan 3 hal. Yang pertama adalah mempertegas dan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi. Kami meyakini ini dapat mengurangi tindak korupsi yang ada di Indonesia. Semakin berat hukuman, maka akan semakin takut orang melakukan korupsi. Kemudian pendidikan anti korupsi perlu dikenalkan sejak dini di rumah. Dari anak masih kecil sampai dia belum sekolah, para orang tua perlu memberikan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya ada pendidikan anti korupsi perlu dikenalkan juga di semua jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Beberapa tindakan anti korupsi sebagai seorang dosen. Perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh ASN adalah menggunakan aset dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi. Salah satu aksi nyata dari isu korupsi adalah anti korupsi waktu. Dengan cara salah satunya adalah absen, datang, dan pulang tepat waktu. Mengomunikasi sesuatu untuk Bapak karena saya ingin meminta bantuan Bapak supaya saya bisa lulus mata kuliah matematika terbuka ini untuk Bapak. Jadi silakan dibawa pulang. Kenapa? Ya, tidak boleh ya. Oh, tidak boleh Pak. Ya. Saya ingin lulus Pak. Cukup ya. Oke. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Permisi Pak. Oh Pak, jadi
Itu bingkisan saya, Bu. Saya minta tolong ke Ibu. Anak saya nggak lulus ujian di mata kuliah Ibu. Siapa Budi Laksono? Iya, betul, Oh, Bu. jadi minta tolong Pak, saya bukannya nggak mau nerima. Tapi ini emang nggak boleh nerima Pak, namanya korupsi seperti itu Pak. Jadi saya minta Bapak nasihati Budi supaya belajar, ikut UTS dan UAS. Udah itu. Nanti saya akan bantu dia biar bisa lulus begitu. Coba lihat, jawaban kamu dan jawaban Tina sama persis, sampai letak titik komanya aja sama. Iya Bu, saya mohon maaf ya Bu. Saya dan Tina emang saling tukar jawaban pada saat ujian Bu. Besok, kamu harus ujian ulang. Nilai kamu dan Tina akan dikurangi 20 Demikian poin. yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.